Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Kena batunya, kena mental para barisan sengkuni ya. Bagaimana tidak? Mengharap simpati dari masyarakat ketika di acara Aiman sampai nangis-nangis Bombay, drama-drama Korea. Ternyata tanggapan masyarakat malah muak kepada aksi Tifa yang sampai acting-acting nangis. Banyak netizen merujak balik habis-habisan Tifa yang sok-sokan ngaku jadi ibu rumah tangga biasa, padahal dia kan menggugat Pak Jokowi itu atas nama ilmuwan katanya, tapi kok kini mengaku ibu rumah tangga biasa. Emang kocak ya kalau sudah panik, ketakutan akan memakai baju Shopee ya seperti itu tingkahnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah kemarahan netizen kepada aksi konyol Tifa. Tonton sampai habis ya. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, Ini saya mau ikhlas, pidato saya apa ridho. nih? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya Bang ikhlas di Pitra. penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami? Apakah Pak Jokowi? Saya sebagai ibu rumah tangga. Itu namanya lemah, ya kan? Dalil-dalil yang sering Anda kemukakan mengenai ijazah Jokowi berarti selama ini lemah. Nangis, mewek, seolah-olah paling teraniaya. Kalau memang Anda itu meyakini apa yang selalu Anda narasikan itu benar, gak perlu nangis kayak gini, gak perlu, ya kan? Apalagi bilang apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami. Wow, 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 gitu ya. Jadi selama ini yang kalian bela, ya termasuk Roy Suryo CS, selama ini yang kalian yakini bahwa dalil mereka itu benar, di sini sudah terlihat bahwa mereka selama ini hanyalah bernarasi tanpa bisa, ya kan, meyakinkan apa yang mereka dalilkan itu benar. Ini udah terbukti, dibawa ke pihak berwajib mengatakan ini benar, nggak dukung Komnas HAM. Masuk lapas. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya. Sangat ingin kan ya. Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya? Saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya? Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih? Semua nggak pengen lihat, yang hanya pengen lihatnya kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja. Kamu pengen lihat kan, Dek? Kamu pengen lihat pendanaan? Ya enggak. Mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya, ya kan? Kok aneh? Saya kok ngomong iya ya gerombolanmu para lansia itu. Ada Kurnia itu di situ kan. Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen. Nggak enak toh. Nah, padahal Baris Krim sudah menjelaskan ijazahnya asli. Kue panggara percaya. Meskipun kamu ditunjukkan yang ngene matamu, paling ya gak percaya. Anjane kue stres kok. Stres lu. Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi. Beliau akan terpilih nanti di dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu. Udah kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya loh kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu-ibu sampai yang menjelaskan paket, aduh kok zalim ya pada perempuan. Duh, mulutnya berbisa. Aduh,
Saya bosen ya. Aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi. Scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu. Ya terus no. Silakan. Setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Ya, makanya coba kamu mulutmu nggak keluar kayak gitu, ya kan? Kita juga tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak. Nggak enak kan, syukur. Kapok. Heran deh. Ya biarin dong. Kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke kalau polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan itu. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok. Heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, nggak usah nangis-nangis kayak gitu. Ndredeg sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Wah, heran deh aku. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Capek banget ya ngeliat orang playing victim. Ini ya Dokter Tifa. Kalau Anda bicara bahwa Anda memperjuangkan kebenaran apa sih yang Anda perjuangkan? Anda menebar fitnah sana-sini, Anda menebar hinaan sana-sini, menebar cacian sana-sini sama keluarganya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Itu tuh semua bisa dibuktikan dengan cuitan Anda di X gitu loh. Jadi, apa yang salah daripada langkah yang diambil oleh seorang Jokowi untuk menghadapi Anda? Karena gini ya, kita sebagai manusia itu punya batas kesabaran gitu untuk menghadapi seseorang, dan dengan semua tindakan Anda yang Anda lakukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, ya itu adalah kemarin batas sabarnya Pak Jokowi ngadepin kalian. Dan Pak Jokowi tahu gitu loh, kalau ngadepin kalian dengan urat, kalian akan jauh playing victim lagi. Jadi karena negara kita negara hukum, dan satu-satunya yang memberikan keputusan atau kepastian gitu ya, daripada semuanya itu adalah secara hukum. Jadi makanya Pak Jokowi memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Dengan cara apa? Karena kamu telah mencemarkan nama baiknya, memfitnah dia, ya makanya kamu dilaporkan ke pihak penegak hukum karena perbuatan yang kamu lakukan. Ya tenang aja Tifa, kalau memang kamu nggak bersalah, ya nggak usah takut, kan bukti-bukti masing-masing punya kan, ya nanti buktikan aja, bela diri kamu dengan bukti yang kamu punya gitu loh. Nih ya, kalau saya sih sebagai masyarakat yang melihat dan baca semua cuitan kamu di X, ya karena selalu lewat sih ya di X saya gitu, ya memang selama ini kamu itu mau memfitnah, kamu nuduh orang nggak punya bukti, sampai bahkan istrinya Pak Jokowi pun kamu ubek-ubek masalah pendidikannya, yang mana nggak ada kepentingannya masyarakat Indonesia untuk memahami latar belakang pendidikannya seorang Ibu Iriana. Yang terus lagi kamu adalah ngatain Pak Jokowi gini, Jokowi gitu ya. Belum lagi yang itu tuh. Banyak tuh kalau mau dikumpulin daripada cuitanmu di X aja, itu udah bisa banget digunakan untuk memperkarakan kamu secara hukum, ya kan? Nih lagi nih ya. Yang terakhir tuh bersama geng pancimu tuh ya. Sampai kamu tega memfitnah orang, fotonya orang kamu Photoshop, kamu kasihkan keadaan di mana katanya punya penyakit. Jahat banget gitu. Jadi kalau misalnya mau menangis gitu ya, bahwa diri lu adalah korban, kami masyarakat juga bisa menilai. Dimana kamu kapan hari juga menghina kemampuan bahasa Inggrisnya Pak Jokowi karena pronunciation-nya dipenuhi dengan aksen Jawa, nyatanya sendiri kamu adalah because our undang-undang, whether whatever gitu loh. Jadi nggak usah deh, ini apa namanya, sok playing victim. Kalau memang bersalah, akuilah bersalah, mungkin masih bisa dimaafkan, tapi ya namanya proses hukum sudah terlanjur berjalan, ya harus dijalani. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk menikmati hari yang masih bebas ini. Nanti kan nggak tahu ya, kalau misalnya perkara dan terbukti Anda memang melakukan hal itu, pakai baju oranye dong. Nggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap. Tifa sedang panik kok kan? Panik lah, nggak mungkin nggak panik. Si Tifa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata si Tifa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah, kok dianggap pula? Kata Tifa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata si Tifa,
Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Baru tahu kau, Pak Jokowi punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi asli, cuman karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Makanya Tipa, seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan, harus menjaga lisannya. Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain. Dibilang si Tipa, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Bagus kalau kau ikhlas. Ya, kau ridho. Mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah, ngapain juga kau minta belas kasihan? Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa, itu memfitnah orang lain. Jadi bilang si Tipa, Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran. Kata dia anak-anak, karena anak-anak saya, ya anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan dan kejujuran. Tipa, ya kau itu mendidik anak kau, ya tidak jujur karena kau tak jujur, kau tukang fitnah. Kau nggak usah bawa semua anak-anak semua rakyat Indonesia, karena anak-anak semua yang di Indonesia ini orang tuanya khususnya ibunya pandai menjaga lisannya. Jadi kalau mau kau salahkan, salahkan diri kau sendiri. Seorang ibu yang setiap hari kerjanya hanya mengganggu keluarga Pak Jokowi. Dibilang Tipa, ya butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Tipa, mahasiswa-mahasiswa di situ itu mereka tahu mana yang jujur, mana pendusta. Kayak kau ini ya, seorang pendusta, pembohong, tukang fitnah. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Gak ada orang tuh yang menjawab Tipa, karena orang tuh gak percaya sama kau. Orang itu percaya sama mantan presiden daripada kau. Kau itu tukang fitnah. Gak mungkin mahasiswa percaya Jokowi ijazahnya palsu. Karena apa? Wali kota 2 kali, 2 periode, gubernur, ya presiden 2 periode. Enggak mungkin ijazahnya palsu Tipa. Kau bilang pula adik-adik di sini butuhkan ya melihat ijazah asli Pak Jokowi. Cuman kau aja. Terus dibilang Tipa lagi, sangat ingin kan? Nggak ada yang jawab. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa kalau Anda melihat saya? Kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Memang kau harus di penjara. Nggak usah minta belas kasihan dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak ada yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka waktu memfitnah Anda ya, mereka juga tidak memikirkan ya kan? Memikirkan Bapak dan keluarga Bapak. Sekarang minta belas kasihan, tidak ada yang namanya belas kasihan. Lanjutkan perkara Pak, jangan cabut.